Ada banyak hal yang dialami dalam hidup ini. Terkadang kita merasa bahwa tidak ada orang yang peduli terhadap diri kita. Bahkan seringkali kita beranggap bahwa hidup ini tidak ada artinya. Salah satu penyebab hal itu adalah perasaan kecewa. Perasaan kecewa adalah perasaan yang tidak menyenangkan bagi setiap manusia. Perasaan kecewa muncul ketika seseorang mengharapkan sesuatu hal, tapi hal itu tidak terwujud dengan baik. Ada orang yang kecewa dalam dunia pekerjaan ketika ekspektasi tidak sesuai dengan realita yang sesungguhnya. Ada orang yang kecewa dalam keluarga ketika tidak diterima dengan baik dalam keluarga. Ada orang yang kecewa dalam membangun suatu hubungan ketika dikhianati. Ada juga orang yang kecewa terhadap lingkungan sosial ketika tidak diterima atau tidak dihargai. Ada juga orang yang kecewa pada diri sendiri ketika tidak mampu menerima diri apa adanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada orang yang kecewa kepada Tuhan ketika doanya tidak dikabulkan. Perasaan kecewa adalah hal yang wajar dialami oleh setiap manusia. Tetapi satu hal yang tidak wajar adalah ketika Anda tidak mampu pulih dari perasaan kecewa. Akibatnya, kita mudah menjadi orang pesimis, frustasi, atau menjadi orang emosional. Namun tak kalah banyak juga ada orang yang bunuh diri karena akibat perasaan kecewa yang disimpan di dalam hati. Dengan demikian, jangan biarkan Anda terpuruk oleh perasaan kecewa. Dan percayalah, ada makna dalam segala hal yang sedang Anda alami dalam hidup ini. Ada pun cara untuk pulih dari perasaan kecewa. Yang pertama, berdamailah dengan diri sendiri. Artinya, Anda harus mampu menerima diri sendiri dari kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam diri saudara. Yang kedua, mintalah Tuhan bekerja dalam dirimu. Artinya, orang yang ingin pulih dari perasaan kecewa adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan dalam proses yang ia hadapi dan selalu meminta pemulihan perasaannya dan serta meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi persoalan yang ia hadapi. Yang ketiga adalah evaluasi harapan yang ingin Anda capai. Artinya, orang yang ingin pulih dari perasaan kecewa adalah mereka yang selalu mengintrospeksi dirinya terhadap harapan dan keinginan yang akan dia capai. Yang keempat adalah belajar mengampuni. Artinya, orang yang ingin pulih dari perasaan kecewa adalah orang yang mampu memberikan pengampunan dan yang mampu memaafkan kesalahan orang yang telah membuatnya gagal untuk meraih harapan tersebut. Memang bukan hal yang mudah untuk mengampuni dan memaafkan kesalahan orang yang telah memberikan rasa kecewa dalam hati. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 31 sampai yang ke-32 mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang kelima adalah berani antipati. Orang yang mampu pulih dari perasaan kecewa adalah orang yang mampu menerima keadaannya dan serta mampu untuk bangkit dari
mengalami masalah keterpurukan, kekecewaan yang sedang ia alami dalam hidup ini. Jangan biarkan diri Anda terus terpuruk perasaan kecewa. Tetapi marilah bangkit dan pulihlah dari perasaan kecewa yang sedang Anda alami saat ini. Marilah belajar dari tokoh Ayub. Yang mampu pulih dari perasaan kecewa kepada Allah dan kepada sesama. Sebab di dalam semuanya itu Tuhan turun bekerja. Satu ayat Alkitab untuk kita hari ini yang terdapat dalam kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Terima kasih buat saudara yang telah menonton video kami ini. Biarlah video kami ini dapat memberkati saudara. Biarlah saudara lebih lagi pulih dari perasaan kecewa yang sedang Anda hadapi saat ini. Namun sebelum itu, jangan lupa komen, like, dan share video ini. Dan bagikan video ini kepada teman saudara, biarlah teman saudara mendapatkan pemulihan dari perasaan kecewa yang sedang ia alami saat ini. Namun sebelum itu, jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, biarlah saudara tidak ketinggalan pada video-video yang akan datang. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.